Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek observasi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3 Angkatan 2024 dengan Fasil Ibu Yulianti MPD dan PP Ibu Sulastri. Saya Umi Nandira sebagai observer dan coach yaitu Bu Asri dan coaching yaitu Bu Endang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktek observasi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3 Angkatan 2024 dengan Fasil Ibu Yulianti MPD dan PP Ibu Sulastri. Saya Umi Nandira sebagai observer dan coach yaitu Bu Asri dan coaching yaitu Bu Endang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Umi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Endang. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu Umi. Iya. Ini silahkan Bu Endang, barangkali ada sesuatu yang disampaikan. Iya Bu Umi, saya akan menjadi coach. Ceritanya ada coach yang ingin saya coaching. Oh gitu. Mungkin ada yang bisa saya bantu nih Bu Endang untuk mengembangkan kompetensi yang bagaimana yang akan panjenengan tunjukkan? Begini Bu Umi, saya kok rasanya kepingin mengembangkan kompetensi cara mengajukan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Nah, kira-kira sejauh mana ini Bu Indah yang tentang pertanyaan berbobot itu yang bisa disampaikan seperti apa contohnya? Begini Bu Umi, saya pernah membaca pertanyaan berbobot. Itu pertanyaan yang sifatnya itu pertanyaan terbuka. Oh gitu. Terus kira-kira apa lagi nih? Barangkali masih ada kriteria yang tentang berbobot tersebut Bu Indah? Mungkin kayak gini Bu Umi, pertanyaan hasil dari mendengarkan coach. Oh iya. Itu bagus sekali Bu Endang. Lalu bagaimana yang ingin Bu Endang amati dari melakukan coaching tersebut? Iya Bu Umi, sebenarnya ingin semuanya, tapi terutama pada saat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching. Iya. Lalu bagaimana penilaian Bu Endang terhadap pertanyaan berbobot yang akan diajukan nanti? Mungkin dari 10 pertanyaan yang saya ajukan, kurang-kurangnya 8 atau 7 pertanyaan sudah sesuai harapan. Lalu kalau tadi Bu Endang bilang harapan, mungkin dari harapan observasi apa yang Bu Endang harapkan? Saya berharap Bu Umi bisa memberi catatan pada saya melakukan coaching, terutama kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Boleh, silakan. Oke, baiklah Bu Umi, kita akan ketemu lagi di pasca observasi nanti. Terima kasih Bu Umi. Iya, sama-sama Bu Endang. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Endang. Siang juga Bu Umi. Gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah sehat baik Bu Endang. Iya ini Bu, saya akan menjadi coach. Ceritanya ada coaching yang ingin coaching dengan saya. Adakah sesuatu yang akan dibicarakan?
Begini Bu, saya ingin kok cara pengembangan ini kompetensi yang akan saya ajukan itu pertanyaan tentang berbobot gitu. Terus sejauh mana yang Bu Umi ketahui tentang pertanyaan berbobot seperti apa? Iya. Saya pernah membaca ini suatu pertanyaan yang berbobot itu pertanyaan yang sifatnya terbuka Bu Indah. Gitu. Terus apa? Barangkali masih ada kriteria pertanyaan berbobot. Mungkin ini Bu Endang tentang pertanyaan berbobot hasil dari pendengaran coaching itu. Oh, bagus. Lalu bagaimana yang ingin diamati pada saat melakukan coaching nanti? Gini Bu Endang, sebenarnya ingin semuanya rapi, berjalan lurus, berjalan dengan sesuai harapan, terutama pada saat mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coaching tersebut gitu. Lalu bagaimana penilaian Bu Umi terhadap pertanyaan yang akan diajukan nanti? Mungkin dari pertanyaan 8 sampai 10 lah, jadi kurang-kurangnya pertanyaan sesuai dengan harapan. Lalu harapan apa yang Bu Umi dari observasi saya terhadap Bu Umi? Saya berharap ini Bu Endang bisa memberikan catatan pada saat saya melakukan coaching ini, terutama kompetensi saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Gitu. Baiklah Bu Endang, terima kasih. Kita sudah melaksanakan observasi ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di observasi berikutnya. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Sama-sama Bu Umi. Assalamualaikum Mbak Umi. Waalaikumsalam Bu AC, apa kabar? Alhamdulillah siang Mbak Umi. Gimana Bu Asep? Apa ada yang bisa kita bicarakan? Iya Mbak Umi, saya ingin menemukan solusi Mbak Umi. Saya punya masalah itulah Mbak Umi. Kalau saya ceritakan barangkali nanti bisa memberi gambaran ke saya untuk bisa menyelesaikan masalah saya Mbak Umi. Bagaimana kalau Ibu menggambarkan masalah Ibu tersebut? Ya begini Mbak Umi, saya mau cerita ya. Ada beberapa siswa saya itu dalam kegiatan pembelajaran IPS Mbak Umi. Dia itu kurang aktif Mbak, dan kadang kurang semangat. Terus juga tugasnya pun kadang jarang dikumpulkan Mbak Umi. Jadi saya jadi agak gemes gitu Mbak Umi. Bagaimana akan permasalahan Ibu cara menggambarkan masalahnya? Iya tadi jadi anak-anak saya itu kurang semangat, dia jarang melakukan tugas, mungkin juga itu apa ya selalu tidak kondusif dalam kelasnya Mbak Umi. Apa yang akan dicapai yang diinginkan idealnya Bu Asep sebagai Tentunya pendidik? saya sebagai seorang guru idealnya kepingin anak-anak yang kondusif, yang diajar juga manut dan juga aktif. Jadi kita mulanya juga semangat Mbak Oh Umi. iya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masalah tersebut muncul ini Bu Asep kira-kira? Iya Mbak Umi seperti ini ya. Jadi kira-kira itu ya mungkin saya dalam mengajar atau kurang menarik ya Bu Mbak Umi ya, kurang menarik mungkin atau juga saya kurang mendapatkan metode pembelajaran yang baik ya. Kadang juga apakah kurang istilahnya kurang bervariasi. Kadang suka jarang apa ya menerapkan ice breaking Mbak, saya jarang, saya belum pinter ice breaking Mbak. Terus apalagi kalau saya kan ngajarnya IPS Mbak Umi ini ya, jadi apalagi kalau jam IPS ditaruh di jam terakhir Mbak, karena cuma ngantuk doang Mbak, ngantuk. Saya jadi bingung, bocah kok merembai gitu ngantuk. Jadi saya juga bingung apa yang saya lakukan ya. Dan saya juga kayaknya belum menerapkan pembelajaran siswa-siswa Pak ya, saya belum bisa memiliki kebutuhan siswa gitu Mbak Umi. Terus bagaimana cara mengatasi hal tersebut Bu Asep? Itu apa ya? Saya coba akan menggunakan pembelajaran yang menarik Mbak Umi. Terus biasanya bagaimana saya harus bisa memandang kebutuhan siswa
siswa Mbak Betul, Umi. betul, betul. Jadi tidak boleh saya samakan, siswa itu berbeda-beda ya Mbak Umi ya. Betul, betul. Ya mungkin saya tak coba karena saya kemarin sudah belajar langsung belajar diferensiasi, saya akan coba terapkan Mbak Umi ya, diferensiasi. Kalau yang saya pelajari Mbak Umi yang belajar diferensiasi itu ada yang produk, yang proses, itu ya, dan yang konten Mbak. Dan juga saya coba tak belajar tentang ice breaking Mbak Umi. Wah, keren itu Barangkali bahasa. bisa nanti bisa membuat anak-anak itu bisa apa ya semangat. Nah, kemudian juga Mbak Umi di materi saya kelas 7 itu ya, itu akan saya coba tugas berbeda Mbak. Karena kan materinya itu kelas 7 semester 1. Judulnya letak dan Budaya Indonesia. Oh iya, Nah, itu saya akan coba memenuhi kebutuhan siswa gaya belajarnya Mbak. Betul. Yang kinestetik, yang auditorik, yang visual. Kalau untuk yang kinestetik Mbak, itu nanti akan saya minta anak untuk membuat peta 3 dimensi Mbak. Yang terdiri bagus pakai sekali itu triplet, bahasanya. pakai plastisisi, begitu. Terus yang kedua, anak yang auditori, nanti tak coba apa ya Mbak, belajar untuk membuat podcast Mbak. Jadi ada yang harus sumbernya, ada yang penanya. Bagus Jadi banget semangat. bahasa. Betul, Terus bagus sekali kemudian itu. tak coba yang ini, yang visual. Nanti tak suruh menggambar satu dimensi, Iya. atau mungkin merangkum materi gitu. Oke, sesuai dengan kebutuhan siswa nih Pak. Iya, Oke. Kira-kira kapan rencana tersebut yang akan Bu Asih laksanakan? Iya, insya Allah 1 atau 2 hari lagi Mbak Umi. Oke. Karena apa? Karena saya harus bikin RPP dulu dong. Oh, Saya harus iya. membuat aja saya buat dulu. Saya harus bikin perencanaannya dulu. Saya juga harus membuat medianya dulu dari plastisi, dari triplet, dari yang lain-lain. Kemudian juga podcastnya gitu Mbak Umi. Iya. Terus bagaimana Ibu cara memastikan hal tersebut bisa berhasil sesuai dengan keinginan Bu Asih sendiri? Ya mungkin begini Mbak Umi, biar ketahuan ya keberhasilan saya nanti akan membuat daftar pertanyaan Mbak. Daftar pertanyaan itu yang itu sifatnya kayak angket gitu Mbak. Terus nanti angket itu nanti akan menggali keaktifan dari motivasi siswa. Dan nanti indikator keberhasilannya saya kasih skor minimal 80 Mbak untuk yang keaktifan siswanya. Kemudian untuk yang pengumpulan tugasnya nanti tak kasih skor 100% Mbak, jadi kelihatan oh ini anaknya sesuai dengan budget juga ya gitu. Itu Mbak Umi. Baiklah, kira-kira apa dukungan ini yang dibutuhkan Bu Asih agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan sukses? Yang jelas dulu banyak dukungan Mbak Umi. Alhamdulillah kalau di sekolah saya juga ada internet. Dan alhamdulillah juga Bapak Kepala Sekolah mendukung, teman-teman pesawat juga mendukung, dan terus saya pikirkan nanti ada dukungan orang tua Mbak. Dan yang paling penting itu juga kan saya sendiri Mbak, komitmen saya Mbak untuk melakukan itu, karena harus kita motivasi diri sendiri loh Mbak Umi. Wah, keren sekali nih Bu Asih. Nah, kesimpulannya kira-kira apa nih Bu Asih pertemuan hari ini dengan saya? Iya, jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dan petik adalah Mbak Umi, tentunya saya bisa mendapatkan solusinya Mbak Umi ya di pembicaraan kita hari ini. Mengikuti pembelajaran yang awalnya saya kurang aktif, dengan saya bincang-bincang sama Mbak Umi, saya bisa menemukan solusi agar anak-anak bisa aktif lagi dan dia belajar sesuai kebutuhan belajar siswa itu Mbak. Wah, keren sekali, luar biasa nih Bu Asih, Masya Allah. Berarti Bu Asih sudah bisa menemukan solusi sendiri nih dari permasalahan yang muncul di situasi Bu Asih. Luar biasa Bu Asih. Terima kasih Mbak Umi. Semoga sukses selalu. Terima kasih Mbak Umi. Sama-sama Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Umi. Iya, saya senang sekali nih Bu Endah. Alhamdulillah sekali. Proses coaching kemarin sudah selesai nih Bu Endang. Selamat Bu Umi. Ikut senang iya, saya mendengarnya. Bagaimana Bu Umi menilai perform itu Oh, sendiri? iya. Iya. Alhamdulillah sudah berhasil Bu Endang. Iya. Alhamdulillah Bu Umi, saya ikut senang. Apa yang membuat Bu Umi menilai demikian? Saya sudah melaksanakan atau melakukan tugas saya sebagai coach dengan alurtirta dan keterampilan rasa seperti yang saya terapkan kemarin. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya sama Bu Umi? Silakan Bu Endang, monggo.
Saya mengamati percakapan Bu Umi tadi. Bu Umi sudah melakukan percakapan dengan alur kita. Bahkan Bu Umi lebih dari standar yang dirujuk. Bu Umi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, terbuka, hasil mendengarkan tanpa melakukan justifikasi. Namun demikian, saya masih melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Oke. Nah, misalnya tadi saya mengamati dalam percakapan Bu Umi masih bisa memaksimalkan bahasa tubuh. Oh, iya, Ya, seperti ekspresi Oke. wajah. Bagaimana pendapat Bu Umi mendengarkan hal ini? Terima kasih sekali. Jadi saya senang nih Bu Endang, ada ilmu lagi nih buat saya. Saya akan berusaha semaksimal dengan potensi rasa melalui bahasa tubuh saya, Bu Endang. Kalau begitu, kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Insya Allah cepatnya Bu. Kalau pada coaching kedua, insya Allah akan saya laksanakan. Oh, oke, begitu. Kapan dan di mana Bu Umi? Serta siapa yang akan membantu? Kalau tidak keberatan, saya minta Bu Endang nanti untuk membantu saya, nggih. Oh, baiklah. Sekarang hasil pengamatan silakan dicatat dalam from supervisi. Apa yang Bu Umi dapatkan dalam proses supervisi kali ini. Alhamdulillah sekali saya bisa melaksanakan coaching dengan audita nih Bu Endang, dan bisa melaksanakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan hasil mendengarkan. Saya akan meningkatkan kompetensi rasa melalui bahasa tubuh. Terima kasih Bu Endang atas waktunya. Sama-sama Bu Umi, sukses selalu Bu Umi. Amin. Barakallahu